boleh ada semua karena pemulihan Tuhan yang sungguh luar biasa. Terima kasih ya Tuhan pada kegiatan kami pada pagi hari ini Tuhan, kegiatan bakti sosial. Kami mengucap syukur boleh ada di tempat ini, boleh hadir di tempat ini Tuhan Yesus yang baik. Biarlah Tuhan kami terus mengerjakan hal-hal yang baik, hal-hal yang berkenan di hadapan-Mu, dan semua dikerjakan hanya untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Mari kita angkat pujian Bapak Ibu, kita naikkan pujian kita katakan kunaikan syukur padamu Yesus. Syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamat. Katakan kunaikan syukur. Naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu, terpujilah nama. Pujian dari awal, katakan kunaikan syukur padamu Yesus. Naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu, terpujilah Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat kasih setia dan kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, sebentar kami akan mulai kegiatan kami, Engkau memberkati setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan haleluya. Amin. Untuk waktu dan kesempatan saya serahkan kepada Bapak Gembala. Baik, shalom Bapak Ibu. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Ya, baik Bapak Ibu, sebuah sukacita yang luar biasa dari kami menyambut Bapak Ibu Saudara di tempat ini dalam rangka kita melakukan kegiatan bakti sosial yang mungkin sangat sederhana, tetapi ketika beberapa waktu yang lalu kita melaksanakan satu program gereja doa puasa ya doa puasa selama 10 hari di gereja. Dan ketika itu Bapak Ibu Saudara sekalian, saya merenungkan bahwa ini kita sudah menyangkal diri, kita sudah berdoa, tetapi
tetapi apa hal yang nyata yang kita mau buat. Itulah dia yang melatar belakangi saya bilang bahwa akhirnya saya ajak semua jemaat Tuhan tuh, mari kita memberi dan kita kumpulkan pemberian itu, dan akhirnya nanti kita akan berbagi kepada jemaat seberapa yang kita bisa beri, bahwa karena kita juga menyisihkan berkat dari kita dengan tulus, saya percaya itu jauh lebih memberkati. Jadi itu Bapak Ibu Saudara yang menjadi tujuan kita pada malam hari ini, bahwa sebuah wujud nyata tidak hanya sekedar kita berpuasa, tidak hanya sekedar kami berdoa Tuhan berkati, padahal mungkin kami ya jemaat, mungkin sebagian mereka sudah diberkati, tetapi kalau hanya di dalam doa memang betul saudara doa itu penting, tetapi apa yang nyata saudara, akhirnya kami berpikir, saya ngobrol di kantor saudara, sampai saya bilang apa yang kita harus lakukan kepada jemaat atau kepada teman-teman kita yang dimana bahwa lebih kepada sebuah hal yang real dalam perbuatan nyata. Dan akhirnya kami sepakat Bapak Ibu, setelah sepakat kita sampaikan di gereja, dan setelah kita sampaikan di gereja dan akhirnya puji Tuhan, mungkin tidak banyak Bapak Ibu, karena saya sih hanya pegang kepada satu firman Tuhan, setialah dengan perkara kecil maka Tuhan akan kerjakan perkara-perkara yang besar. Beberapa tahun yang lalu waktu COVID Bapak Ibu, kita pernah bagi beras sama warga dan juga sebanyak 6 ton, dan itu tidak sedikit Bapak Ibu Saudara. Kita pernah melakukan itu anak 6 ton. Jadi sekali lagi bahwa Bapak Ibu Saudara yang boleh hadir pada saat pagi menjelang ini, sekali lagi bahwa apa yang kami siapkan nanti Bapak Ibu mungkin jauh ya dari apa yang Bapak Ibu harapkan, tetapi kami mau sampaikan, kami melakukan ini dengan tulus hati. Ya, kami mau berbagi, doakanlah kami, doakan gereja, doakan jemaat, doakan juga karena ini dilibatkan saudara kesabar, ada ada diakonia gereja, ada jemaat dan sebagainya. Jadi Bapak Ibu Saudara, nah ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan di dalam hal ini. Ada yang nanti Bapak Ibu kami bagi dalam 3 kategori ini. Yang pertama, kami ada mempersembahkan alat musik Bapak Ibu, karena ada hambanya suami istri yang sedang merintis jemaat dan mereka sudah bagi satu tempat. Kami beli 1 keyboard beserta kakinya, 1 speaker beserta kabel-kabelnya dan mic. Gitu, ada semua di dalam itu dan ada tasnya. Jadi itu yang pertama. Jadi nanti kami akan serahkan itu. Jangan dilihat dari nilainya ya Pak. Artinya bahwa kami berharap nanti ke depan kalau pelayan sudah berkembang, kami percaya bahwa kita akan beli ya 100 juta lah. Ya, ada kalau gereja-gereja udah besar kan alat musiknya canggih-canggih ya, begitu Bapak Ibu. Nah itu yang pertama. Yang kedua, ada anak-anak sekolah yang kami lihat, kami pantau dari bendahara sekolah bahwa ada sedikit masalah di keuangan, dan tentu di situ pun kami ambil bagian, walaupun tidak semua Bapak Ibu. Ya, kami tidak semua kasih, dan contohnya kalau seandainya ada tunggakannya mungkin contohnya 10 juta contohnya, kami ambil bagian sedikit saja. Ya setidaknya dengan benih itu ya bisa saja nanti Bapak Ibu juga diberkati oleh Tuhan, begitu ya. Jadi ada juga yang Bapak Ibu dalam bentuk sembako. Ya, jadi artinya begini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu nanti sudah dapat amplop berarti nggak dapat sembakonya. Karena biar adil begitu Bapak Ibu. Jadi sekali lagi kami lakukan ini Bapak Ibu Saudara yang terkasih Tuhan, supaya kita boleh saling mendoakan, saling berbagi. Satu ayat kebenaran firman Tuhan dalam kitab Galatia pasal 6 ayat 2, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Saya berdoa bahwa suatu saat Bapak Ibu Saudara akan menjadi orang-orang yang bisa memberkati orang lain. Saudara kesal Tuhan bahwa usaha pekerjaan Bapak Ibu juga diberkati, apa saja yang dikerjakan Tuhan berhasil. Mungkin itu saja dari kami Bapak Ibu Saudara. Mungkin sebelum kita akan melaksanakan ini, sekali lagi kita satukan hati kita di dalam doa.
bisa rahmat-Nya selalu baru setiap hari bagi kami. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan. Engkau sangat amat baik bagi kami. Engkau sangat mengerti dan memahami setiap kami. Engkau tahu isi hati kami. Terima kasih Bapa. Di saat pagi hari ini Kau mengajarkan kami tentang kasih. Kau mengajarkan kami tentang bagaimana berkorban. Mungkin kami tidak pernah sebanding dengan apa yang sudah Tuhan kerjakan, tetapi kami mau terus belajar Tuhan, untuk melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup kami. Tuhan Yesus, ketika kami melakukan ini, jauhkan kami dari keangkuhan. Kami melakukan ini bukan karena kami lebih dari yang lain, tetapi karena kami merasa bahwa mereka adalah bagian dari kami. Mereka adalah orang-orang yang juga harus menikmati akan berkat Tuhan. Oleh sebab itu berkati kegiatan ini Tuhan. Tuhan tolong kami, Tuhan berkati gerejamu di tempat ini. Semua kami yang ambil bagian, dan semua rekan-rekan kami, Bapak Ibu Saudara yang hadir di pagi hari ini, yang mungkin Tuhan Yesus menerima bantuan kami, atau mungkin pemberian dari gereja Tuhan yang tidak sebanding dengan apa yang menjadi kebutuhan mereka. Tapi Tuhan Yesus tolong berkatilah. Mungkin hari-hari ini mereka sedang dalam keadaan mungkin kekurangan Tuhan, mungkin berkat tidak sedang berpihak atau apapun. Hamba berdoa dalam nama Yesus, bukakan pintu berkat-Mu bagi mereka Tuhan. Rumah tangga mereka diberkati oleh Tuhan, suami istri mereka diberkati oleh Tuhan, anak-anak mereka diberkati oleh Tuhan, orang tua mereka diberkati oleh Tuhan, pelayanan mereka juga diberkati oleh Tuhan. Terus ajarlah kami, didiklah kami untuk terus melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Sebab kami tahu salah satu tujuan kami hidup adalah untuk melakukan dan menyatakan kasih itu. Kasih Tuhan, kuduskan kami di dalam mengerjakan ini. Kau ampuni kami, Kau layakan kami, dan biarlah nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Hanya di dalam dan demi nama Yesus Tuhan kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua orang percaya, bersama-sama kita katakan amin. Oke, nama Tuhan silakan. Baik Bapak Ibu, nanti untuk bantuannya yang kami berikan, mungkin secara simbolis tidak semua di depan, nama-nama yang kami panggilkan saja. Sebelumnya saya mau sampaikan dulu beberapa paket gitu ya. Ada 13 anak. Ya, ada 13 anak yang mendapatkan support dana untuk pembayaran biaya sekolah. Beri tepuk tangan. Kemudian ada 22 paket sembako yang diberikan kepada jemaat-jemaat Tuhan. Beri tepuk tangan Bapak Ibu. Juga ada alat musik untuk support pelayanan yang akan dibuka di daerah Piayu Lalu. Ya, yang baik ya, buat apa yang dikerjakannya, biarlah itu terus boleh kita kerjakan. Bapak Ibu, kita akan panggilkan untuk bantuan sekolah. Kami tidak memberikan dalam bentuk uang, ya, tapi kami berikan dalam bentuk kwitansi yang sudah dikomunikasikan bersama dengan pihak sekolah, ya, bendahara sekolah, pihak sekolah, dan saya percaya. Sekali lagi, mungkin ini tidak sebanding, tapi biarlah ini boleh menjadi berkat bagi Bapak Ibu Saudara, bagi setiap keluarga, dan juga bagi anak-anak kita. Mungkin saya panggilkan perwakilan, yaitu orang tua dari anak kita Alfred, boleh maju ke depan. Boleh ada tim diakonia di depan yang memberikan sebagai perwakilan. Ya. Kemudian orang tua dari anak kita Vincent, boleh maju ke depan Bu? Iya, SMP. Orang tua dari anak kita Zaki, boleh maju ke depan. Oke, sekeliling sebelah. Baik, yang mendapatkan sembako Ibu Putra Laia, Saudara Tekun, boleh maju ke depan. Ibu Vina, Bapak Ronald,
sembako boleh diwakilkan oleh diaken pelayanan jemaat. Di bawah meja. Yang plastik Pak. Boleh saja ya Bapak Ibu. Boleh Bukina. Baik, terima kasih Pak. Oke, yang kemudian simbolis untuk Bapak Gembala boleh menyerahkan simbolisnya. Oke. Baik, puji Tuhan. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Mungkin sebagai bentuk dokumentasi, Bapak Ibu boleh kita berfoto sebentar Bapak. Nama Ibu Gembala dari sekolah. Oke, Pak Robert juga diaken pelayanan. Tangan kanan di dada. Silakan dulu Bapak Saudara. Silakan dulu. Untuk yang lainnya nanti akan saya bagikan. Oke, selanjutnya mungkin perwakilan dari jemaat ada yang mau menyampaikan sepatah dua kata gitu. Mungkin boleh dari Ibu Putra, karena Ibu Putra duduk di depan. Oke, boleh Bu. Baik, terima kasih kesempatan yang diberikan kepada kami. Pertama-tama yang kami hormati Bapak Gembala kami dan beserta Ibu dan Bapak Robert dan beserta pengerja di gereja, diakonia dan jajarannya. Kami mengucap syukur atas kebaikan Tuhan bagi kami dalam keluarga kami. Telah Bapak berikan bantuan bagi kami Pak, itu kami ucapkan terima kasih. Kebaikan Tuhan bagi kami di gereja ini selama 2 tahun lebih kami, Bapak dan Ibu Gembala kami beserta jemaat selalu memberikan kami semangat, selalu memberikan kami pengertian baik dalam segi bantuan, terlebih-lebih doa dari Bapak Ibu Gembala kami. Itu semua kami ucapkan terima kasih Pak. Dan bantuan yang diberikan kepada kami ucapkan terima kasih semua.
Itu biar Tuhan yang memberikan kepada Bapak dan Ibu dan beserta jajaran semua, membalaskan semua yang diberikan bagi kami. Biar Tuhan segala pergumulan Bapak, Ibu dan beserta jajaran semua, biar Tuhan mengabulkan dan biar Tuhan menolong segala rencana dan segala pergumulan, biar Tuhan memberi kelegaan bagi Bapak dan Ibu kemana kami terberi. Terima kasih. Mungkin satu dari mewakili orang tua dari sekolah kita di tempat ini, boleh Bu Vincent, Bu. Salam buat kita semua. Yang kami hormati Bapak, Ibu Gembala beserta seluruh jemaat dan jajaran pengurus yang ada di gereja. Sedikit mungkin waktunya Bapak Ibu agak lama, mungkin sedikit cerita ya. Saya terharu tadi dengan firman yang dibawa Bapak Gembala yang menyatakan bahwa iman kita itu nyata dari perbuatan kita, dan itu Bapak nyatakan lewat memberi, bukan hanya dengan yang bergereja di sini, tetapi bagi setiap orang yang menurut Bapak Gembala dan Ibu Gembala membutuhkan. Karena selama ini juga saya mengalami dan melakukan itu, Pak, jujur aja. Tapi entah kenapa dari kesusahan saya selalu belajar juga untuk berbagi. Tapi kebetulan 7 tahun belakangan ini penyakit tidak pernah berhenti di dalam hidup rumah tanggaku. Bahkan semua hartaku sudah habis. Rumah kapling 20 sudah terjual semua. Dan sampai saat ini saya dalam perawatan. Bulan 12 saya opname 2 kali. Bulan 1 saya juga 2 kali. Dan dalam 2 minggu ini Tuhan izinkan kembali suamiku juga opname. Kadang sebagai manusia memang tidak mampu lagi. Tetapi saya percaya dengan iman saya, Pak, Bu, dengan apa yang kulakukan selama ini, Tuhan memberi kekuatan itu bisa berdiri sampai saat ini. Dengan kondisi pekerjaan bapaknya yang tidak menentu, tetapi biaya hidup dan segala utang beban karena sakit penyakit 7 tahun tidak selesai. Dari awal anak saya nomor 2 yang kanker, puji Tuhan sudah sehat sekarang dan berobat di Malaysia 6 bulan, 5 tahun yang lewat. Dan apa yang kualami dalam 2 minggu ini hampir mendekati ke situ diagnosa dari suami. Aku 2022 operasi dan kembali 2023 Tuhan izinkan opname berulang-ulang. Dan bahkan 2 minggu ini saya menunggu diagnosa yang pasti dari dokter. Hanya mengatakan paru sudah parah. Segala obat dilakukan tapi belum menemui hasil. Dan saat ini saya bawa dulu pulang ke rumah. Saya runding dengan keluarga bagaimana caranya untuk mencari pengobatan yang sesuai. Saya tahu, Pak, Bu, aku bisa berdiri saat ini benar-benar kuasa Tuhan. Tidak lagi kemampuanku sebagai manusia biasa yang hidup dengan segala penderitaan 7 tahun. Bukan mudah untuk menjalani. Tapi sampai saat ini saya percaya segala kebaikan yang kulakukan dari segala keterbatasanku, Tuhan kirimkan orang-orang baik juga menolong saya. Secara khusus yang kuterima hari ini, hanya saat yang ku minta dan sering bertanya dalam doa kalau malam, kenapa Tuhan tidak selesai-selesai. Bahkan ponis untuk suamiku sepertinya menurut dokter mengarah ke kanker paru. Tidak kuat, bahkan mau mengakhiri
mengakhiri hidup bulan yang lalu saya, Bu. Karena dalam pikiranku akhir dari segalanya kematian ini. Tapi Tuhan bilang, jangan. Kamu sudah mampu melewati 6 tahun. Saya percaya juga Tuhan mampukan saya melewati dan suami. Saya mohon doa dari Bapak Ibu Gembala, seluruh yang ada di tempat ini, khusus juga guru-guru. Terima kasih banyak, Bu, buat segala pertolongannya, pengertiannya buat saya, ya, Bu. Selalu membimbing, menemani pincen, Bu, di saat aku tidak bisa. Terima kasih banyak, ya, Bu. Bu Ellen yang baik selalu buat saya dalam doa. Terima kasih. Sekali lagi hanya doa, Pak, dan kuharapkan. Terima kasih buat Nurada saat ini yang menolong saya. Tuhanlah yang membalas segala kebaikan. Bapak Ibu Gembala, pengurus di tempat ini, semakin jaya pelayanan Bapak Ibu, semakin sukses sekolah kita, Pak. Tambah-tambah Tuhan kirimkan orang-orang untuk sekolah di tempat ini, karena kami rasakan perbedaan ada di tempat ini dari sekolah yang lain. Sekali lagi terima kasih banyak Bapak Ibu, terima kasih buat seluruh guru-guru dan jemaat yang ada di tempat ini. Terima kasih. Terima Tuhan, terima kasih buat saksian dan apa yang sudah disampaikan oleh jemaat dan juga orang tua. Dan saya percaya semua kita yang dalam ruangan ini pun dikuatkan untuk terus berjuang bersama dengan Tuhan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Dan itu kita akan tutup nanti setelah kita tutup. Saya ini saya serahkan kepada Bapak Ronald. Ada apa yang mau disampaikan Bapak Ronald? Kami serahkan kepada Bapak. Maaf. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Saya hormati Bapak Gembala, Bu Gembala, Pak Robert, diakonia gereja Bida Ayu. Satu kata sebenarnya, mengucapkan terima kasih kepada gereja lewat Pak Gembala dan semua tim atas supportnya. Yang sebenarnya nggak terbayang begitu, tapi akhirnya itulah cara Tuhan, ya, cara Tuhan. Dan saya percaya juga bahwa lewat apa yang disampaikan, diberikan untuk pekerjaan Tuhan di daerah Piaula sana akan menjadi berkat untuk terus pekerjaan Tuhan itu berjalan. Ya, jadi itu yang saya bisa sampaikan Bapak dan Ibu, secara khusus Pak Gembala, keluarga besar di Gereja Betel Indonesia Bida Ayu, terus diberkati Tuhan di dalam semua aspek. Itu saja. Shalom. Shalom. Silakan kepada Bapak Gembala. Oke, Bapak Ibu Saudara terkasih Tuhan, bahwa Ayub pernah bilang begini, hidup itu berat. Memang berat, Bapak Ibu. Ya, bahwa tapi saya bersyukur dengan apa yang Ibu rasakan, khusus buat Ibu dulu ya. Bahwa Ibu bisa berdiri karena Tuhan itu amazing, itu dahsyat buat saya. Ada banyak orang yang dalam kondisi yang tak berdaya itu bahwa justru mengurung diri. Ya, tapi saya pikir bahwa saya berdoa iman Ibu lah yang membuat Ibu akan keluar sebagai pemenang, walaupun bentuk kemenangan itu berbeda-beda. Ya, jadi Ibu juga harus memiliki satu definisi pengertian tentang itu, sehingga apapun bentuk kemenangan yang Ibu akan raih, tetap Ibu bahagia. Begitu ya. Kami berdoa untuk anak Vincent di sini supaya mereka baik, bersemangat, dan sebagainya. Buat Bapak Ibu Saudara juga yang hadir, kami bersyukur sekali lagi bahwa Bapak Ibu adalah bagian daripada kami. Ya, karena kita di sini nggak dipetak-petak oleh gereja, Bapak Ibu. Tapi kalau saya sudah berdiri di atas gereja itu, saya GBI Ibu.
Tapi kalau sudah bicara seperti ini, bicara kasih itu kan luas Bapak Ibu. Jadi mari kita saling menguatkan. Bapak Ibu, saudara terkasih yang ada di ruangan ini. Lalu ketika ada masalah, ada persoalan, kami bisa hadir. Kalau mungkin susah orang lain ditemuin, kami gampang kali ditemuin. Kita bantu dalam doa, konseling, boleh, nggak apa-apa. Ada istri saya, ada saya, ada Ibu Dewi. Ini staf saya yang full setiap hari ada di kantor. Kami ada, ini ada anak saya yang juga hamba Tuhan, Bapak Ibu. Kami hadir, artinya bahwa tidak memandang daripada gereja apa, tidak. Tapi kan namanya doa Bapak Ibu. Nggak hanya doa orang gini yang dijawab. Doa kita semua. Ketika ada waktu Ibu Bapak sudah sesak, mau cari kemana, datang. Bapak, kami siap untuk mau mendengar Ibu. Kalau memang kami bisa bantu, kami bantu, kan ya. Kalau kami nggak bisa bantu, kita serahkan sama sumber bantuan segalanya. Amin, Bapak Ibu. Jadi mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi, bahwa bukan karena kami lebih, kami berbagi Bapak Ibu, tetapi dalam keadaan. Karena kalau seandainya dalam keadaan lebih, ya nggak ada arti itu sebetulnya. Ya, tetapi justru di dalam, ya kita juga bergumul ini banyak kali pergumulan kita, tetapi kita coba untuk berbagi satu sama lain. Terima kasih untuk para guru yang support, apalagi nanti ada orang tua, ada anak-anaknya, ya jangan sudah sampaikan bahwa kita akan sampaikan apa ya, hal-hal yang lebih memotivasi, karena memang basic sekolah kita Bapak Ibu adalah sekolah yang berlatar belakang agama begitu ya. Jadi kami punya satu kerinduan bahwa harus beda. Kalau nggak ada bedanya ngapain? Gitu ya. Jadi terus berdoa untuk semua kita. Sekali lagi saya udah kita tutup ini, kita akan ucap kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Mari sampaikan kata-kata berkat kepada ibu ini, Bapak Ibu. Saya mau semua bersuara, mari kita berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Kau pernah berkata, Yesus, aku melayangkan pandangan dari mana datangnya persembahan. Pertolongan kira dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi serta segala sesuatu. Tuhan ibu ini menyerahkan seluruh hidupnya ke dalam Tuhan. Dalam segala keterbatasan, dalam ketidakberdayaannya ya Allah, kami bersama sepakat di tempat ini berdoakannya. Emas dan perak tidak ada pada kami, tetapi
lagi kasih. Sehingga mereka tetap semangat, dia tetap percaya Tuhan ada, Tuhan hidup. Doa di dalam nama Yesus. Rahmat Tuhan yang berlobak bagi menjamah suaminya, sehingga suaminya sembuh dalam nama. Apa yang menjadi kebutuhan keperluannya hari-hari, bukakan pintu baginya dalam nama Yesus. Kau cukupkan semua menjadi keperluan. Terima kasih Tuhan, kasih Kristus mengalir dalam nama. Demi nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih sekali lagi hamba berdoa buat seluruh keluarga-keluarga yang boleh hadir hari ini. Tuhan, mungkin dalam segala keterbatasan kami ada yang dapat kami beri, tapi kami tahu Tuhan masih banyak hal yang mereka butuhkan. Tapi kami berdoa kepada Tuhan yang mempunyai langit dan bumi serta segala isinya. Bukakanlah pintu berkat Tuhan atas mereka. Pekerjaan mereka, rumah tangga mereka, usaha apapun yang mereka kerjakan Tuhan. Kemanapun mereka melangkah, hidup mereka disertai dengan berkat Tuhan. Berkati gerejamu di tempat ini Tuhan, agar dapat peka dengan apa yang Tuhan mau. Berikan kami pengertian dan pemahaman. Berikan kami Tuhan Yesus hati yang penuh dengan belas kasihan. Biarlah bukan hanya sekedar kami menyanyikan, berikan kami hati seperti hati-Mu. Berikan kami tangan seperti tangan-Mu. Tetapi biarlah itu sungguh-sungguh kami implementasikan dalam kehidupan kami. Kasih berkat anak didik kami yang mungkin orang tua dalam keadaan pas-pasan, dalam keadaan kekurangan Tuhan. Kami berdoa bukakan pintu berkat Tuhan atas mereka, sehingga kebutuhan keperluan orang tua dan anak-anak sekolah ini semua tercukupkan dengan cara Tuhan. Terima kasih Bapa. Kamu berkati pelayanan hamba-Mu Bapak Rona yang sedang dirintis saat ini. Kami berdoa dalam nama Yesus. Ketika setiap kami bergerak bersama dengan Tuhan, maka kami akan melihat keajaiban dan mujizat Tuhan. Tuhan ada di pihak kami. Berikan kami satu keyakinan dan kepercayaan. Kalau Tuhan sudah memanggil, maka Tuhan akan memperlengkapi. Kalau Tuhan sudah memulai, maka Tuhan akan menyelesaikan dengan cara Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati juga rekan-rekan kami yang lain. Mungkin ada di antara mereka yang sakit Tuhan. Kami mengangkat tangan dalam nama Yesus. Sembuhkan mereka Tuhan. Mungkin ada rumah tangga yang sedang galau, ada masalah, ada persoalan, ada pergumulan Tuhan. Tuhan tuntun setiap keluarga. Kami tahu hari-hari ada banyak keluarga yang sedang mengalami berbagai masalah. Tapi kami mau perkatakan hari ini Tuhan menolong mereka. Terima kasih Bapak, ini doa kami. Sebentar kami akan berpisah dan seluruh jemaat Tuhan, rekan-rekan kami yang akan berpisah dengan kami. Kau sertai mereka di setiap kendaraan yang mereka tumpangi. Jauhkan dari segala mara dan bahaya. Sebelum kami pulang, kami rindu terima berkat yang berasal dari Tuhan. Rekan-rekan pulanglah, arahkan hatimu, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, cita kasih dan kemurahan dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan di dalam Kudus Roh Kudus memberkati ibu bapak sekalian dalam pekerjaan, usaha, bisnis, rumah tangga, apa saja yang kau kerjakan Tuhan buat berhasil. Berkat ini menyertai Bapak Ibu Saudara mulai saat pagi hari ini, esok, bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya. Yang percaya bersama-sama kita katakan amin. Itu silakan dulu sebentar biar di foto dari atas. Orang tua dari anak kami Stefano, orang tua dari Dionysius, orang tua dari Tasya, ibu kembar Silaban, Cicilita, orang tua dari Zenli, orang tua dari Atalita, mungkin itu saja perwakilan dari orang tua. Tuhan Yesus memberkati. Yang selebihnya boleh mengambil sembako yang sudah disediakan di belakang. Yang sudah dapat oleh
Ibu Dame. Oke, silakan. Ada yang ketinggalan dompet? Oh, biasa ibu tadi yang Ada yang ketinggalan